شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: على كل حي لين قريب وسهل. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah karim. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cendekia sesepuh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jamaah baik muslimin dan muslimat Masjid Nur Syahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada diri kita. Ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka diri kita tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka dirimu tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Termasuk Allah izinkan diri kita masih sujud kepada Allah. Termasuk Allah masih mengizinkan lisan kita untuk menyebut asma-Nya. Masih Allah izinkan kepada diri kita. Coba bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, seandainya Allah cabut nikmat lisan kita sehingga diri kita tak mampu lagi mengucapkan asma Allah. Terkadang nikmat yang besar ini hilang dikarenakan diri kita salah dalam menyikapi berbagai nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Padahal ketika diri kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita, Masya Allah, sangat luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau nak hitung-hitung, banyaklah sehat daripada sakitnya. Berapa tahun kita sehat, tapi sakit seminggu baik rasanya diri kita hilang. Kalau sehat yang selama ini Allah berikan kepada diri kita. Berapa banyak kaki bisa melangkah ke masjid, 2 hari tidak bisa, baru merasa ya Allah cak ini kalau engkau uji aku dengan sakit. Kemana selama ini nikmat yang Allah berikan kepada diri kita? Sudahkah kita syukur nikmat yang Allah berikan tersebut? Maka kata Allah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ditambah nikmat Allah. Tidak nikmatnya bentuk duit, bentuk uang, boleh jadi kesehatan kita, boleh jadi anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, rukun kita sama tetangga, rukun kita sama suami, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Maka pantas diri kita bersyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, ketika kita beribadah kepada Allah, bentuk rasa syukur kita karena Allah sudah memudahkan segala yang ada pada diri kita. Jadi jangan merasa diri kita menyembah. Karena karena sejatinya hakikatnya Allah yang memudahkan segala urusan kita. Jadi jangan nak uang barang jadi pejabat macam-macam. Ya. Kalau belum jadi tadi, mohon maaf ya Pak, kalau belum jadi tadi, tunduknya tahu dunia, ya nak jadi nak, pausan.
Maaf ya Pak ya. Tapi ini ingatkan kepada diri kita, tazkiyatun nafs. Karena antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Umar memang itu Pak. Umar banyak berkata ke siapa yang berani menegur diri. Sahabat banyak menegur. Ya. Memang yang mampunya perkataan baik itu baik. Ya, katakan yang benar itu walaupun terasa baik. Jadi mudah-mudahan diri kita berkumpul hadirnya kita di sini dalam rangka apa? Dalam rangka dari wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Tidak ada yang sempurna ya. Kita ni ahli dosa, kita ni ahli maksiat, tidak ada yang sempurna. Kalau Rasulullah ketika dia salah langsung ditegur Allah, maksud tadi. Nah kita Masya Allah dikasih kesempatan oleh Allah. Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, berapa banyak kita bermaksiat kepada saudara-saudara kita, tapi masih dikasih Allah rezeki, masih dimudahkan urusan kita. Sayangnya Allah kepada diri kita tersebut. Maka pandai-pandailah bersyukur terhadap nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah semakin sayang dan cinta kepada diri kita. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan pengorbanan dan saudara serta beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok suri tauladan yang benar-benar jadi contoh, yang benar-benar menjadi tauladan, yang benar-benar kalau kita mengikutnya insyaallah diri kita akan selamat dunia wal akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh guru pasti ada kelirunya, Pak. Contoh ustaz pasti ada maksiatnya. Tapi contoh kepada Rasulullah SAW, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat 8. Jadi Masya Allah, kalau kita contoh kepada Rasulullah, mendidik anak kita, yang mengajarkan dia kenal Rasulullah SAW, insya Allah mudah-mudahan anaknya bisa menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini bisa bersilaturahim lagi di sini Pak. Hampir kurang lebih 2 bulan ya Pak Haji ya, tidak bisa bersuah di sini. Mudah-mudahan apalagi ini nak mendekati Syahrul Ramadan, kami secara pribadi mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya kalau sebelum masuk Ramadan ini banyak salah hilaf dan lisannya, kami minta dimaafkan sehingga diri kita ini benar-benar marhabannya Ramadan, bahagia diri kita ketika datangnya bulan Ramadan ini. Maka disebut tarhib, rasa senang bahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Ya, senang. Jangan sampai ya tadi, jangan sampai dengan datangnya Ramadan mulai pusing kepala, nak puasa lagi, jangan. Ya, dengan Ramadan insyaallah ya kita lebih memperbaiki diri kita lebih baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak panjang-panjang lebar ya, mudah-mudahan sebelum jam 6 kita selesai tausiah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya selesai doa itu selalu mendawamkan satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini pendek Pak, tapi kandungannya sangat luar biasa. Dunia akhirat nak minta juga bebas dari api neraka tersebut. Rabbana, wahai Rabbana, ya. Kalau lima Allahumma fir lana, Rabbana ya, wahai Allah, wahai Rabbana. Rabbana atina, berikan kepada kami fid dunya kebaikan hasanah yang baik. Wong punya harta banyak belum tentu hasanah. Ya. Wong punya kebun yang luas belum tentu hasanah. Wong punya mobil yang banyak belum tentu hasanah. Tapi kita minta sama Allah bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah, kehidupan
tadi dengan penuh kebaikan. Punya harta yang banyak, dia tawadhu, dia bantu orang, dia dermawan, itu hasanah. Bagaimana setiap yang dia miliki tersebut menjadi kebaikan bagi orang lain. Bagaimana setiap yang dia dapatkan tersebut menjadi apa? Menjadi manfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Bukan banyak harta, bukan banyak anak, bukan banyak kebun, tapi apa? Orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi siapapun profesinya, nak dia sopir, nak dia tukang becak, nak dia tukang gali kubur, ketika dia bermanfaat bagi orang banyak, maka insya Allah dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya kita lagi kerja bertahun-tahun harta tidak terkumpul. Boleh jadi harta yang kita kumpulkan tersebut manfaatnya bagi banyak orang lain. Wong sakit, tetangga sakit kita bantu. Di masjid ada kegiatan apa kita bantu. Pak, harta yang kita makan itu ada yang kita makan, kita minum habis jadi kotoran baik. Tapi ada makanan kotoran yang kita makan itu jadi untuk akhirat kita nanti. Itulah yang kita petik kaget. Itu yang kita petik kaget. Maka subhanallah, siapa yang dia memudahkan urusan-urusan dalam agama, insya Allah petik di alam banyak. Siapa yang menanam, dia insya Allah akan memetik di akhirat nanti. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Sesungguhnya kebaikan balasannya adalah kebaikan. Ngapa nak jauh-jauh nyari ketenangan? Jadilah diri kita manfaat bagi orang lain, insya Allah hidup kita akan tenang. Itu kuncinya sebenarnya. Menjadi orang yang bermanfaat, bukan dimanfaatkan, ya beda. Jangan sama, jangan salah itu. Tapi orang yang bermanfaat. Kalau dimanfaatkan, jangan kita punya kemuliaan, ya Pak ya. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara kamu adalah orang yang menjadi manfaat bagi orang lain. Itu kunci sebenarnya menjadi hasanah kebaikan. Umur kita jadi hasanah, harta kita jadi hasanah, ilmu kita jadi hasanah. Apapun yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala tujuan orientasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan pintunya hasanah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orientasinya karena pujian manusia, lelah, capek kalau tidak dipuji, ngerutuk di belakang, woi kalau ini aku lembut buat cari ini. Tidak hati orang uji aku, hati-hati salahnya tersebut. Ya, itulah orang darah tinggi itu, stroke jadinya kan? Kenapa? Kalau sama dia meninggal. Tapi kalau dia kan diorientasinya karena Allah, tenang, dipuji, tidak dipuji, terima kasih, tidak terima kasih, karena bukan karena manusia, tapi kita karena Allah. Tenang hidup kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kuncinya itu sudah ada, tapi kalau masih gitu mah itu Ustaz, ya. Ya itulah fungsi setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Bangsa dia ada muncul nyata, ayo itu aja dia, tapi dia ini cuma goib, tak bisa. Bisanya cuma apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ajulah ada apa dikit bareng. Ayo, dia biasa itu aja bisa. Tapi dia tidak bisa tahu. Nah ini kita tadi harus tahu mana kehidupan kita hasanah tadi. Kita tadi sudah ada kuncinya. Jalani kehidupan kita ini sesuai dengan keinginan Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, berbuat baik kepada manusia. Nah ini biasa. Ya, jangan kira harta yang banyak itu tenang masuk pertama kali ke surga. Paling terakhir ya, ditanya dulu dari mana kau mobil ini, dari mana kau sawah ini, dari mana kau kebun ini, ditanya dulu. Ya bukan aku nyuruh miskin Pak ya, bukan. Ya, Islam itu mengajarkan kita itu untuk jadi orang yang kaya, tapi mana dengan kekayaan kita tersebut kita bermanfaat bagi orang lain. Utsman bin Affan itu Pak sampai sekarang hartanya itu tidak kurang, malah jadi amal jariah. Dibuatkan hotel lah atau kebunnya misalnya di Mekah. Itu Utsman bin Affan.
Ya, gara-gara sumur baik kalau lihat sejarahnya tersebut, sumur Yahudi waktu itu Pak, ya dipakai orang Muslim. Kalau nak ngambil itu dibayar. Nah, Utsman tuh pintar cerdas Pak. Ya, kata Utsman, "Nah ini ada sumur itu, aku beli baik sehari aku, sehari kau Yahudi." Dia beli Utsman sana dengan harga yang tinggi. Waktu giliran Utsman itu diambil kalau banyak oleh orang Muslim. Pas ketika harinya Yahudi tak ada banyak. Pas zamannya ketika harinya Utsman banyak lagi banyak diambil lagi orang Muslim. Sehingga orang Yahudi tak tahan. Dah Utsman berjuang ke Baitullah sampai sekarang. Subhanallah menjadi amal jariah bagi Utsman. Karena tujuannya untuk bermanfaat. Setiap apapun yang diri kita tujukan untuk orang maslahat, insya Allah mengalir pahala atau kebaikan diri kita. Ya. Ini hasanatan fid dunya hasanah. Kan banyak kok. Lahar tolongnya berlimpah masih cukup kurang. Tahan korupsi, penyembongnya, terima masih kurang juga untuk aku. Sama-sama makan nasi sama Pak. Ya. Tampilannya apa ya? Doyan KFC ada segala macam. Pas sudah masuk ke rumah sama Pak ya Pak. Bangsa keluar jadi emas ya mungkin lama enak. Tapi yang keluar kita sama kotoran habis sisa dari perut kita. Nah ingat, kita ini kemana-mana bawa kotoran, jadi jangan sombong. Kemana-mana kita bawa kotoran mata kita bawa, kotoran telinga kita bawa, dalam perut kita ada kotoran apa yang kita banggakan. Maka kalau hidup kita ini salah tujuannya karena mengharapkan manusia, lelah letih diri kita. Itulah dalam waktu terus fid dunya hasanah, kehidupan yang tadi. Mudah-mudahan kita saling mendoakan baik, saling mendoakan diri kita sama-sama supaya hidup kita dengan penuh hasanah dan penuh kebaikan. Tidak punya harta tadi bisa membantu apa yang bisa dilakukan di masjid ini. Kita bersihkan sama-sama ketika ada kegiatan atau royong atau bersihkan masjid. Insya Allah kebaikan. Kamu tidak punya harta, kamu punya harta, masya Allah. Setiap subuh aku bayar yang buat dan kopi, aku bayar nyiapkan semuanya, insya Allah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, itu mengalir insya Allah kebaikan. Pemakaian, ya, pemakaian mencari Allah harta dia buatkan untuk kebaikan. Kenapa? Ketika diri kita meninggalkan ada yang di bawah, cuma kain kapan baru. Nah, siapa yang sedang yang bilangnya di sini siapa Pak? Oh banyak dari luar. Kalau jadi bilang lihat apa? Ya, kita melihat camalnya. Cak ini juga aku kaget. Ya, cak ini juga apa yang ada di bawah. Makanya ketika punya harta, ketika punya kenikmatan Allah berikan kepada diri kita, jadikan dia hasanah kebaikan. Ini yang pertama. Ya, kita berharap kepada Allah. Maka banyak-banyak berdoa. Karena yang namanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, nak ucap sekeras apapun, datang ke masjid. Ya dah Pak. Bangsa lagi, nah ada malam selimut mereka. Itu. Jadi al-iman ya kadang naik, kadang turun. Maka penting diri kita Pak untuk hasanah itu perlu kawan-kawan, teman-teman yang mengingat diri kita. Lemah Pak kalau misalnya ada kawan yang tidak mengingatkan kita. Ya, ini kalau sudah didiamkan rumah itu merasa kita benar terus, ya, tidak pernah ada negornya. Nah dengan ada yang ingat ke insya Allah jadi kebaikan. Fid dunya hasanah. Nah yang kedua kita minta apa? Akhirati hasanah. Akhir kita di akhirat nanti dengan hasanah. Kalau dunia kita tadi bagus, insya Allah Pak, mudah-mudahan akhirat tinggal mati ya hasanah tersebut. Ya tadi makna kita menjalankan perintah-perintah dalam rukun iman dan rukun Islam. Sama tadi al-ihsan tadi. Ya, rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Nah ini puncak. Kalau ihsan itu anta qulu wa ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah diri kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
ini kita akan dapatkan akhir Rasul. Sama-sama sholat kita, kalau misalnya ada tetangga kita dapat kok kita nasihatin, kita ajak sama-sama. Ya, karena waktu kita terbatas. Ya, kita ini waktu kita terbatas. Nah, kalau kita mengajak orang berjamaah amal jamaah, insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan bersama-sama. Bergantian. Pak Haji nanti di akhirat, oh iya, Ustaz Islam pernah mampir di Nusa, dipanggil. Ya. Oh iya, Pak Haji Sarwani di bawah. Kita sama-sama saling ya. Maka penting al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan yang mukmin itu ibaratkan dengan satu tubuh. Ya. Ngapa itu Rasul bayangkan bagaimana Rasul yang pertama kali Pak. Tak kala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dia mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Orang-orang Mekah sama orang-orang yang berada di Madinah saat itu yang dilakukan. Dikuatkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan cara persaudaraan ukhuwatul Islamiyah. Nah kita jangan sampai diri kita ya tadi akhirat kita ini gagal gara-gara diri kita tadi banyak zalimi wong lain. Kata Rasulullah, wattaqi da'watul mazlum li'annahu bainahu wa bainallahi laisa hijabun. Takutlah akan doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezekinya salat karena kita zalim kepada orang lain. Boleh jadi ngaku kita berdoa dan tadi kabulkan. Boleh jadi kita masih ada dosa kepada orang lain dengan lisan atau perbuatan kita. Maka ingat-ingat renungi sambil ngopi itu ya Allah. Banyaknya dosa, ya. Renung kita sambil duduk terus sambil baca Quran apa sambil kita muhasabah diri, ya, banyaknya salah. Nah ini jadi bagaimana kita pintar cerdas kita dengan cara diri kita mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita ini diperintahkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Nah, cara mana mengawali setiap aktivitas diri kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ngaku Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi insyaallah berkah. Karena Allah mudah-mudahan selalu melindungi kita. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita minta sama Allah. Jadi aktivitas apa? Mudah-mudahan setiap diawali dengan lafaz Bismillah itu banyak kemudahan yang kita insyaAllah dapatkan. Awal dengan insyaAllah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dunia hasanah, cara kita bermanfaat bagi sesama. Wa fil akhirati hasanah, memaksimalkan potensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita minta wa qina adzabannar, dijauhkan dari azab neraka. Masya Allah. Kalau kita baca api neraka itu, kalau dalam ada yang namanya hadis Imam Bukhari itu diceritakan tentang yang namanya neraka. Api nyoba itu paling ringannya 70 kali lipat dibandingkan api yang berada di dunia. Nah, mana Bapak coba teskan dulu di kompor gas. Kira-kira masih kuat datang. Nah, ya kita tersundut rokok, no asal. Ini 70 mana bayang-bayang. Nah, maka Allah melalui lisannya Rasulullah SAW masih tahu kita bagaimana caranya supaya diri kita tersebut ya ada 4 golongan yang insya Allah tadi terjauh dari api neraka tersebut. Banyak sebenarnya bayar, tapi ada sedikit kita sesuai dengan kematannya isinya banyak. Nah, dari Ibnu Mas'ud ada Nabi SAW qala, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW qala, dia telah berkata. Ini fi'lun madi masa lampau. Jadi kalau ia qulu fi'lunnya fi'lun mudhari yang sekarang atau terjadi yang akan datang. Ini qala. Ala ukhbirukum, ini maukah engkau aku tunjukkan kepadamu? Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Maukah
aku tunjukkan kepadamu itu siapa baik orang yang terbebas dari api neraka. Jadi Rasul itu Pak sering dia bertanya, dia itu tahu jawabannya. Nah itu tadi. Jadi kepengen Rasul itu ngasih tahu, tapi Rasulullah galak ada. Nah itu tadi. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Ya kata sahabat ya lalu mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Siapa mereka? Ala kulli hayyin kata Rasulullah. Layyin kemudian qaribin wa sahih. 4 ini kata Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah siapa? Mereka yang punya sifat, yang punya karakter hayyin. Apa itu hayyin? Yang dia tidak galak atau sering marah-marah, atau dia menyombongkan diri. Jadi tidak galak mencari kekurangan orang lain. Nah ini yang pertama kata Rasulullah. Ya, banyak Pak. Ya bahwasanya kalau kita baca kisah-kisah itu ada Ma'man Fir'aun, Ma'man Muhammad, ya Ma'man Qarun, mereka tuh sombong banget. Nyombongkan dengan kekuasaan, nyombongkan dengan hartanya, nyombongkan dengan ilmunya, akhirnya apa yang terjadi? Kurang apa Fir'aun itu depan matanya, laut merah itu terbelah. Tapi kalau tadi, kalau sombongnya dia tetap menganggap dirinya tadi paling besar, sehingga yang tampak depan matanya itu pun juga dia tidak tersadarkan diri. Nah itu, bayangkan ya. Kita lihat lagi cara Bani Israil, kurang apa lagi Bani Israil itu? Sampai diturunkan makanan dari langit baik mereka sampai mengatakan, ya Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, selamanya aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu kalau kami tidak melihat langsung. Itu Bani Israil. Banyak mungkin sekarang ini yang Fir'aun seperti itu. Banyak kalau sekarang, tapi Fir'aun modern sekarang ini kan. Dan tunjuk ke segala macam tak tergerak. Itu Bani Israil. Maka hati-hati. Makanya kata Rasulullah, hayyin tadi, wong yang lemah lembut, wong yang tadi yang tidak galak suka marah-marah. Kalau melihat kekurangan orang tidak langsung marah-marah, ada depan umum langsung dimarah-marahi. Ada caranya, itulah etika adabnya seorang mukmin tak kalah menasihati saudaranya. Dia panggil dulu, ya saudaranya namanya, tidak mungkin dia nak nasihat tapi jatuh ke depan umum. Kalau main namanya, dipanggil dulu, baik pulang. Kalau ini bagus main, tapi ada sikap yang kurang. Tapi makna itu, ya. Mendepan umum aja besok keluar lagi ke masjid. Baru pada hari itu anak masjid, kan? Gara-gara dimarahin itu aja. Nah ini jangan sampai diri kita tadi tahu tahu momentumnya kapan nasihat diomong, tahu kapan diri kita ibarat kata bercanda. Hayyin. Jadi ingat diri kita bahwasanya adalah orang yang tidak mudah marah dan dia penuh pertimbangan. Tak kalau dia tadi itu nak marah atau dia masih nasihat kepada orang lain tersebut. Ini hayyin kata Rasulullah. Ya, hati-hati. Maka salah satunya tadi al-kibar itu tadi batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibar itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah hati-hati Pak, ya. Banyak lah S3 balik dari Australia segala macam tadi ya. Ada yang salah dinasihat kau ini Pak, tamat SMA aku yang S3 di sana. Nah tadi hati-hati yang itu tadi ya. Hati-hati. Jabatan kamu Pak itu tuh ya. Namanya cuma level baik di dunia. Level itu bagus waktu bahasa kakek kan dapat gelarnya almarhum. Nah, sama kan begitu. Depannya coba. Nah, Abu Baik depannya pasti pakai almarhum. Jadi gelar yang terakhir kita Baik. Jangan dulu sekarang Pak. Sekarang. Nah itu. Nah ini yang pertama hayyin. Makanya kata Rasulullah, wong yang dia terbebas dari api neraka, dia yang memiliki tadi sifat hayyin, tidak mudah marah dan menyombongkan dirinya. Yang kedua adalah kata Rasulullah layyin.
hayyin, yang kedua adalah lain. Bukan lain ya, lain. Nah, lain itu latifun, lemah lembut. Lemah lembut ini bukan gemulai ya Pak, jangan salah Pak. Ini gemulai pun dulu gemulai bukan. Latif ini dia lemah lembut nasihatnya. Kata Rasul, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ajaklah manusia, ajaklah yang namanya kerabat kamu itu ke jalan Allah dengan apa? Bil hikmati wal mau'izah, dengan lemah lembut. Ya. Kita ini jangan ponis diri kita, wong itu tak berubah, sudah Allah sering nasihati. Kita introspeksi sama diri kita, berapa banyak dosa kita, maksiat kita kepada Allah, tapi Allah tak langsung azab kita. Masih dikasih kesempatan lajulah, dikasih kesempatan kepada Allah, masih ditutupi. Maka jangan diri kita ponis. Umar bin Khattab itu, masya Allah, tapi yang paling pasar saat itu. Tapi doanya Rasulullah subhanallah sehingga Umar menjadi apa? Menjadi penolongnya Rasulullah SAW. Apa hidup diri kita? Kita doakan saudara kita, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah si fulan itu ya Allah dia ditobat atau bertobat kepada Allah. Nah itu ya, oh iya dia doa itu lah. Nah, jangan kita doakan saudara-saudara kita lain dengan lama tersebut. Rasul itu ada seorang Arab Badui datang tiba-tiba dari Korea, ya, masuk masjid itu langsung mencet di samping tersebut. Umar, Abu Bakar lah marah melihatnya. Tapi kata Rasulullah, ya cukup, ambil banyu siram, selesai kita. Itu lembutnya Rasulullah SAW. Tapi dia tegas kepada orang-orang. Ruhama bainakum, dia saling memberikan kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Ini terbalik kadang-kadang. Sama sesama kita pecah nafas tegangan, sama dengan sama orang lain pecah kita tunduk dan patuh kepadanya. Maaf ya Pak ya, tadi. Ini ingat ke diriku Pak ya, tadi. Ingatkan. Pada saudara kita tadi, yang jelas saudara kita yang harus kita rangkul segala macam. Ya, bersihkan diri kita. Sini Allah Akbar, sini Allah Akbar. Ya, Allah Akbar cocok jadi barang. Nah, jadi lain ngajak orang tersebut dengan nama. Tidak bisa pula kita maksa orang yang mu'alaf misalnya baru masuk agama Islam, basuruh, sholat tahajud, alam keberatnya. Ajar dia baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sudah Pak. Ada waktu itu kawan Pak bersemangatnya ngajari mu'alafnya mengajari langsung diajarinya mana wudhu, mana sholat wudhu, dipraktiknya kalau dia mulai besok 3 hari dari situ tidak ada dulu. Apa beratnya baca agama Islam. Nah kita ini bertahap Pak dakwah tersebut tidak bisa langsung. Nah itu sama waktu tak ketika di Jazirah Arab itu minum khamr sangat luar biasa. Tidak langsung haram airnya tidak, tapi ada tahapan tersebut. Begitu pun juga diri kita berdakwah tersebut, tidak bisa langsung habis. Nah, memang man ra'a minkum munkar, siapa yang dia melihat munkar, yang melihat yang namanya kemungkaran, maka yang pertama falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya. Nah ini dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Pemerintah. Amal tak bisa lari baru dengan apa? Pakai lisan. Ya, dengan lisan dakwah nasihat. Amal tak bisa ya dengan doa diri kita. Doakan saudara-saudara kita. Nah, jadi ajak diri kita dalam kebaikan ini. Ini masya Allah Pak ya, kalau di jauh itu Pak luar biasa sekarang ini. Sama ajak kita sekarang lakukan. Mana caranya sekarang itu masjid itu menjadi tempat yang nyaman, uang musafir segala macam itu datang, ya disiapkan tempatnya, disiapkan mobilnya segala macam, sehingga orang itu tenang nyaman di masjid tersebut. Ya, ini mohon maaf. Ya. Ini yang kita harus lakukan sebenarnya, mengembalikan lagi peradaban yang dulu. Cak Cordoba dan Andalusia saat itu masjid-masjid itu dibuka tempat orang belajarnya, tempat orang ngomong di sana. Maaf orang itu masjid, kalau masjidnya terkunci,
Ustaz, aku sekarang musim celengan tuh hilang di tadi uang. Kemarin baru di Matok Sampur yang Allah bayar celengan di Mel ya Allah. Ya, ada campurmu dari itu kan. Nah ini mudah-mudahan kita ya sama-sama Bapak sekalian mengamalkan diri kita dari wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil layyin wong yang memiliki sifat ya. Lama lambut itu bukan pemulai ya Pak ya. Ayatnya itu bukan ya. Tapi yang dia tadi secara lisan ulama didengarkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama qaribin atau qaribun. Uang yang dia emak berkeluarga, maksudnya tadi dia sama-sama itu tidak pandang dia derajatnya, tidak pandang dia dari suku mana, itu kan? Itu qaribun. Kalau diminta pertolongan dia cepat datang, tetangganya ada musibah dia segera hadir. Kenapa? Karena dia merasa saudaranya itu adalah bagian daripada diri. Sama cek tetangga kita. Dan makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu." Dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Banyak hadis tetangganya tersebut mengajarkan diri kita makna kita menjaga qaribun, hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita tersebut. Makanya kata Rasulullah, wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya dan urusan dunia, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Mak, boleh jadi anak bapak berhasil sampai sekarang menjadi pimpinan. Kenapa kebaikan bapak yang bapak tanam sebelum dulu? Ibu juga mungkin tadi anaknya jadi sekarang muda, sekarang dapat dan diinginkan. Mungkin boleh jadi yang bapak ibu tanam bantu orang lain tersebut. Begitupun juga diri kita. Ketika diri kita menyulitkan orang lain, ya tadi baliknya juga kepada diri kita. Maka yang keempat itu ada yang namanya sahlun, uang yang selalu membantu meringankan, memudahkan urusan orang lain. Ya. Maka Pak kita ini berpasangan, ada kaya, ada miskin. Bangsa kaya kalau ada kata yang menerima infak, kata yang menerima sedekah, kata yang menerima zakat. Tapi ada kaya, ada miskin. Si yang kaya bisa bantu yang miskin, itu mesti. Jadi miskin bukan jadi bahan ngobrol, bukan miskin untuk bukan. Miskin itu kita yahtaju ila mal, dia membutuhkan harta, kita yang punya orang harta ini kita kasih kepada orang-orang tersebut. Maka dalam Al-Quran wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Jadi harta yang kita kumpul ke ya, selama itu bolehnya ada Pak ya, tertuang di rumah, mobil pasti ada masanya kan loh, pasti ada masanya kan. Mobil pasti dia rusak, mobil pasti ada kurangnya, rumah pasti ada juga rusak. Tapi apa yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita, yang itu kita tujuannya karena Allah. Insya Allah Pak siap-siap dari di akhirat kita betul. Ya, itu yang kita harapkan sama-sama Pak, supaya kita dapat ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan itu baik-baik bisa disampaikan sebagai mengingat bagi diri hamba yang lemah ini, hamba yang dolim ini. Karena mudah-mudahan kami ini di sini bukan merasa paling pintar tidak, ya. Tapi kita dalam rangka wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Karena aku sayang sama bapak-bapak, maka tadi aku berikan nasihat. Bukan berarti ilmunya tinggi tidak, tapi ini amanah kita. Siapa tahu nanti kita di akhirat sama-sama saling bergandengan tangan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ayo bareng dari kami Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعيا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا
الشهادة شهادة منا ربنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.